Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Mari kita sebelum memulai MDT pada pagi hari ini, kita boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan di dalam menghadapi hari-hari dalam kehidupan kami. Meskipun tidak dapat kami pungkiri, sebagai anak-anak-Mu pun kami juga masih tetap harus berhadapan dengan masalah, kesulitan, tekanan, air mata dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang menguatkan, Allah yang memampukan kami. Dan biarlah Engkau Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami sesuai dengan pergumulan kami. Sehingga acara MDT ini sungguh boleh menjadi salah satu sarana Tuhan untuk membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Dan semakin kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Berkati hamba-Mu, pakailah dalam segala keterbatasannya, biarlah Tuhan ditinggikan dan disenangkan, dan kami semua, seluruh yang mengikuti MDT dan seluruh yang bersama-sama hadir, Tuhan kami boleh bersama-sama diberkati. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersatu dalam doa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya menyapa kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita semoga tidak jemu-jemu terus mengikuti acara ini karena kita percaya bahwa acara ini boleh memberkati setiap kita bersama ya. Hari ini saya memberikan judul adalah tekanan membawa terobosan. Apa itu maksudnya ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kata arti atau ayat ya dari kata akar, maksudnya akar dari kata tekanan itu sebenarnya adalah tuntutan. Kita semua pasti dalam kehidupan kita, peran apapun yang kita hadapi, baik kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, mertua, menantu, mau jadi pengusaha, atau sebagai karyawan yang masih bekerja, kita semua ada tuntutan masing-masing dalam setiap peran yang kita bawakan. Terlebih juga tentu dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja pun, tentu mau tidak mau kita juga ada tuntutan, ada tanggung jawab di situ, ada ekspektasi yang orang taruh dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang kita menjadi orang yang tentu kita tidak mau mengecewakan apa yang menjadi harapan orang lain atas kita. Saya yakin hal itu tidak ada seorang pun ya di antara kita yang mau mengecewakan orang lain atau bahkan menyakiti orang lain. Tentu tidak ya. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita ini manusia adalah memang terbatas. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita terbatas. Dan memang kita juga tidak bisa menyenangkan semua orang, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita sadari. Nah, kalau tekanan atau tuntutan itu tidak bisa kita olah dengan baik, wah, apa yang terjadi nantinya ya? Tentu tuntutan yang akan menyebabkan tekanan itu yang bisa kalau kita tidak kelola dengan baik, itu akan membuat kita hancur. Nah, kita lihat dalam kehidupan seorang Nabi Elia. Kita percaya ya Nabi Elia ini nabi yang sangat dipakai Tuhan. Nah, kita lihat di dalam kehidupannya, dalam pergumulan pelayanannya pun, dia juga sampai dalam tahap dia mengalami kesulitan di dalam mengelola tekanan yang dia alami atau tuntutan yang sedang terjadi dalam hidup dalam pelayanannya. Itu kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayat keempat. Saya akan bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyeru seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti bentar, nyawa salah seorang dari mereka itu, lanjut di ayat ketiganya,
Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi Elia maksudnya ya, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Wah, Elia kepengen mati, Bapak Ibu Saudara ya. Elia ingin Tuhan mencabut nyawanya gitu ya. Nah, betapa sangat mengerikan bahwa tekanan itu bisa menghancurkan hidup kita. Masalah itu bisa menghancurkan hidup kita. Kesulitan, penderitaan, bahkan termasuk sakit penyakit, bahkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan idealismenya kita, kita itu harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena itu warning bagi kita. Jikalau kita tidak siap menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita, hati-hati, itu sangat berbahaya, sangat membahayakan diri kita sendiri. Kita tentu baru-baru ini diviralkan ya, dihebohkan dengan berita yang begitu viral, yaitu seorang gamers terkenal ya, gamers terkenal dari China, Liu Ji. Dia lahir tahun 2003. Berarti dia di dalam tahun 2024 ini umurnya masih berapa? 21. Masih sangat muda loh Bapak Ibu Saudara ya. Dan dikatakan gamers Liu Ji ini memakai nama Fat Cat ya. Anak muda tentu pasti tahu Fat Cat ya, yang sedang betapa sangat tragis, betapa sangat digandrungi kesetiaannya kepada pacarnya. Kalau orang bilang itu bukan setia kali ya, bucin, terlalu bucin gitu ya. Tapi apapun itu, maksudnya saya mengetengahkan ilustrasi ini bukan untuk menghakimi tentu ya, tapi kita belajar dari orang-orang di tengah keberhasilan hidupnya sekalipun, itu tidak menjamin loh dia bisa mengelola tekanan hidupnya. Tekanan dalam hidup kita itu tidak hanya masalah uang, Bapak Ibu Saudara. Sehingga jangan berkata bahwa, oh kalau saya kaya, kalau saya punya segalanya, saya pasti happy. Saya pasti nggak akan macem-macem. Saya nggak akan mungkin stres. Tunggu dulu, ini beda dengan yang dialami oleh Liu Ji. Dia ini bahkan eh, sedang falling in love, sedang relationship dengan salah seorang followersnya yang dia taruh hatinya kepada followersnya ini ya, bernama adalah Tansu gitu ya, seorang perempuan yang dikatakan juga sebenarnya usianya lebih tua daripada Liu Ji atau Fat Cat ini ya. Dan mereka itu hanya bertemu 2 kali secara onsite selama 2 tahun mereka menjalin hubungan gitu ya. Dan tapi selama relasi itu dikatakan Liu Ji ini saking cintanya dengan pacarnya ini, dia sudah memberikan uang itu sebanyak 1,1 miliar Bapak Ibu Saudara untuk kekasih hatinya ini. Karena dia menganggap bahwa ketika dia memberi, dia bisa memberi yang terbaik bagi kekasihnya. Itu adalah suatu kebahagiaan, satu kepuasan yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga ia rela untuk apa? Rela untuk makan yang sederhana mungkin, sehemat mungkin, agar uang itu bisa dikirimkan untuk kekasih hatinya itu. Dan dia bahkan saking hematnya, dia sampai dikatakan itu, dia makan itu asal kenyang. Dan dia makan junk food yang kita tahu ya, itu sangat berbahaya dengan kesehatan, untuk kesehatan. Dan dikatakan dia itu sampai sakit dan bahkan sempat muntah darah. Nah, di April bulan lalu ini, di tahun 2024 ini, Tansu itu rupanya dengan kebaikan ya, Liu Ji ini tidak membuat dia itu apa ya, setia atau benar-benar menaruh hatinya juga pada Liu Ji. Tapi Tansu ini bahkan di April 2024 itu dia meminta untuk putus hubungan dengan Liu Ji. Nah, Bapak Ibu Saudara, Liu Ji itu begitu baiknya sampai di akhir hidupnya pun ya, dia
meski di tengah tekanan, dia stres, dia seperti dikatakan tuh layangan, seperti putus benangnya gitu ya. Tapi di sisa-sisa akhir hidupnya sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri, dia mengirimkan uang itu, sisa-sisa uangnya itu sekali lagi untuk kekasih hatinya, yaitu senilai 146 juta rupiah kalau dirupiahkan gitu ya. Dan bukan hanya itu, dia membeli bunga dan mengirimkan bunga kepada kekasih hatinya itu 720 batang sebagai memori bahwa mereka telah menjalin relationship itu selama 720 hari. Dan betapa tragis hidupnya. Seorang gamers yang terkenal, seorang yang sudah bisa mengeruk uang begitu banyaknya miliaran dalam usia yang masih begitu muda, 21 tahun. Tapi dia memilih untuk dia mengakhiri hidupnya dengan dia terjun di satu jembatan sungai Cicanpa ya, Cicanpa Yangtze di Chongqing yang airnya itu begitu dingin dan sangat deras sehingga airnya kemudian mayatnya ini baru ditemukan 12 hari kemudian. Bapak Ibu Saudara, itu hanyalah sekelumit salah satu kisah yang dialami oleh Liu Ji. Di balik keterkenalannya, di balik orang begitu mengidolakan dia. Bahkan banyak orang-orang yang memakai, minta tolong dia untuk memainkan games gitu ya. Dan dia dapat bayaran dari itu semua dan dia sudah mengumpulkan uang begitu banyak. Ayo Bapak Ibu Saudara lihat, betapa uang pun, ketenaran pun tidak menjamin bukan bahwa orang itu mampu mengatasi tekanannya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan tekanannya. Nah, apa sih penyebab tekanannya itu? Kita belajar dari seorang Nabi Elia. Nabi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia juga tetap manusia, bukan? Sama seperti hamba Tuhannya, juga tetap manusia. Sama seperti majelis dia kan, juga tetap manusia, punya keterbatasan. Nah, kita lihat kenapa sih Elia itu juga bisa mengalami tekanan dan dia bahkan juga meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Dia kepengen mati aja gitu ya. Nah, kita lihat di ayat 9 sampai ayat 10 saya akan bacakan. Di sana masuklah ia, yaitu Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan di sini. Ayat ke-10 ini dia mengatakan, aku seorang dirilah yang masih hidup. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menghadapi tekanan dan tekanan itu bisa menghancurkan hidup kita jikalau kita ini merasa seorang diri dalam hidup kita. Sebenarnya ada seorang psikolog yang mengatakan begini ya, orang itu bisa depresi bukan karena beban berat hidup masalahnya dia, tapi yang membuat orang itu tidak bisa bangkit atau fight atau berjuang dalam menghadapi hidupnya itu hanyalah karena dia merasa tidak ada seorang pun yang mengerti dia. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami dia. Tidak ada orang yang bersama dengan dia. Dia merasa kesendirian, loneliness. Itu bahaya sekali. Sehingga jikalau kita ada tekanan, saya yakin semua orang pasti menghadapi tekanan. Apapun sekali lagi ya, profesi kita, peran kita dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, usaha, dalam pelayanan sekalipun, kita pasti punya apa namanya tekanan atau tuntutan tadi ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sangat bahaya sekali jikalau kita ini dalam menghadapi tekanan itu kita merasa sendiri. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Iblis sangat suka Bapak Ibu Saudara mengintimidasi kita anak-anak Tuhan dengan membisikkan kata-kata ketika kita merasa sendiri, bahkan mungkin sebagai orang tua, sebagai lansia yang tinggal sendiri di rumah, yang single, yang tidak menikah. Kita kadang seringkali di tengah kesendirian itu ada suara-suara yang mengatakan, tuh
nggak ada yang kesayangkan sama kamu. Tuh, nggak ada yang peduli kan sama kamu. Tuh, nggak ada yang ngertiin kamu kan. Tuh, nggak ada yang bisa memahami kamu kan. Kamu udah berjerih lelah kayak gitu loh. Tuh, buktinya kamu juga dikata-katain orang kan. Nggak enak kan ngomongan orang ke kamu. Tuh, karyawan kamu juga nggak ngerti kan, padahal kamu udah begitu baik. Tuh, bos kamu juga. Mana mungkin dia bisa sayang kamu. Dia lebih baik sama yang lainnya gitu ya. Tuh, mertua kamu kayak gini, tuh gini-gini. Dia membisikkan kalimat-kalimat yang bisa membuat kita merasa kita ini tidak ada seorang pun yang peduli sama kita. Hati-hati ketika kita sendiri di rumah, kita sedang mengalami satu masalah. Hati-hati jangan sampai kita di tengah kesendirian kita itu kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang Immanuel. Sekalipun manusia bisa meninggalkan kita, sekalipun manusia bisa mengecewakan kita seperti tadi yang dialami oleh Liu Ji ya, kurang baiknya apa gitu ya dia sama kekasih hatinya gitu ya. Sampai dia mengorbankan dirinya, dia memberikan semua uangnya untuk kekasihnya. Tapi apa balasannya? Gak ada bukan ya, malah ditinggalkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Jika kita sendiri minta Roh Kudus akan menguatkan kita, menghibur kita, memampukan kita untuk menghadapi segala pergumulan, segala tekanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu bisa membuat kita bangkit. Jadi jangan lama-lama dalam kesendirian kita. Meskipun memang kita sendiri di rumah, misalnya ya bagi ada beberapa ibu yang sudah mungkin sudah meninggal suaminya atau yang tidak menikah, ada yang sendiri di rumah juga. Tapi dalam arti jangan merasa benar-benar sendiri. Percayalah Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan? Dia menyertai kita, dia Allah Immanuel, dia tidak akan pernah membiarkan kita berjuang seorang diri. Bahkan dikatakan dia berjuang di depan kita. Dia akan berperang di depan kita untuk kita mampu menghadapi pergumulan apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tekanan yang membawa terobosan, apa itu? Berarti tekanan itu ada yang efeknya membuat kita baik, membuat kita bisa membawa terobosan bagi kita, tapi sebaliknya juga tekanan itu bisa membuat menghancurkan kita, gitu ya. Nah, sekarang kita mau tentu tidak apa terpaku dengan tekanan yang membuat kita depresi sampai bulir, tentu saya yakin kita nggak mau seperti itu. Tapi kita mau menghadapi tekanan itu, realita hidup kita ini semua kita sampai kita menutup mata baru dipanggil Tuhan nanti, baru tidak ada sakit penyakit, baru tidak ada air mata, ada sukacita, ada damai sejahtera doang gitu ya, ada puji-pujian doang kepada Tuhan. Tapi selama kita hidup di dunia, siapapun kita, mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, kita masih menghadapi realita hidup ini, tekanan itu masih ada. Nah, bagaimana tekanan hidup kita itu membawa terobosan dalam hidup kita, bukan? Itu pertanyaannya. Nah, apa itu dulu terobosan? Terobosan itu artinya adalah menembus batas. Terobosan itu juga punya arti berinovasi, punya arti membuka jalan. Sekali lagi kita ini terbatas ya. Apalagi saat ada tekanan, ada masalah, kita ini mudah sekali down, mudah sekali lemah, mudah sekali jatuh. Tapi kita nggak boleh tetap tinggal dalam keterbatasan kita. Kenapa? Bukan karena kuat gagah kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas untuk melewati keterbatasan kita itu, sehingga kita mampu membuat terobosan itu, kita harus mau tidak mau, Bapak Ibu Saudara, kita harus mau tidak mau apa? Bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan biarkan tekanan itu menghancurkan kita. Tapi mari kita membuat tekanan itu sebagai salah satu terobosan untuk membawa hidup kita lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Untuk membuat kita lebih maju, lebih kuat dalam menghadapi hidup ini. Nah, bagaimana tekanan itu bisa membawa terobosan bagi kita? Salah satunya adalah kita melihat dengan kacamata Tuhan. Selain kita bergantung kepada Tuhan, kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, jangan kita cuma melihat buruknya doang.
Jangan kita cuma melihat, oh aduh saya sakit, ya udah kita lihat sakitnya doang. Kita nggak melihat berkat-berkat Tuhan yang lain gitu. Kalau kita sedang hancur perusahaan kita, kita cuma terpaku dengan masalah hancur perusahaan. Padahal ada ke depan nanti yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita melihat itu, apapun masalah kita dengan kacamata Tuhan, supaya kita ini nggak salah paham pada Tuhan, supaya kita ini nggak marah, supaya kita ini nggak merasa Tuhan itu nggak adil sama kita. Tapi mari kita melihat masalah itu dari sisi juga ada pasti yang baiknya. Sebagaimana kita tahu bersama, seorang bernama Yusuf, dia pun menghadapi masalah yang begitu berat, tapi dia bisa akhirnya melihat sesuatu itu dari kacamata Tuhan. Dia mengatakan di dalam Kejadian 50 ayat 20, saya yakin kita semua kenal ayat ini ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita lihat, kondisinya buruk. Dia mengalami masalah demi masalah, sakit hati demi sakit hati, karena orang saudaranya, karena orang-orang sekitarnya, karena pengkhianatan, karena fitnah. Tapi kita lihat, dia tidak melihat yang buruk-buruknya dalam hidupnya. Tapi dia percaya bahwa sekalipun manusia bisa mereka-rekakan yang buruk, yang jahat, dia bilang ya, tapi dia percaya bahwa Allah yang dahsyat itu, Allah yang tak terbatas itu, Allah yang kuasanya selalu dapat kita andalkan itu, akan mengubah rencana manusia yang jahat itu, mengubah menjadi untuk kebaikan kita. Karena sekali lagi, kita punya Allah yang tidak terbatas. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan bagi kita. Dan percayalah, sebagaimana Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik atau buruk dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18 itu, Allah mengatakan demikian kepada Elia. Tetapi akunya huruf besar ya, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ada 7.000 orang yang sudah Tuhan sediakan di Israel bagi Elia, Bapak Ibu Saudara, yang akan membantu dia berperang menghadapi musuh-musuhnya. Nah, kita lihat bahwa jangan biarkan kita ada perasaan kita merasa sendiri. No, ada Tuhan. Dan percayalah, jika ada Tuhan itu sudah lebih dari cukup bagi kita. Tuhan punya segala cara. Bahkan yang kita tidak bisa mampu mengerti, pahami dengan akal budi logika kita manusia yang terbatas. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu, jangan fokus pada masalah, kesulitan, tantangan, tekanan hidup kita. Fokus pada kebaikan Tuhan. Fokuslah pada apa yang sudah ada, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kesehatan, nafas hidup, masih bisa bekerja, masih bisa makan, meskipun makan ala kadarnya. Fokus pada itu. Jangan fokus pada yang belum ada, pada yang nggak ada. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu ini mengingatkan kembali bahwa kami tidak pernah Engkau biarkan kami seorang diri menghadapi hidup ini, Tuhan. Engkau juga bukanlah Allah yang tinggal diam dalam setiap kesulitan, tekanan hidup kami. Tapi kami percaya, Tuhan, kemampuan dari Tuhan itulah yang memampukan kami, sehingga kami bisa membuat satu tekanan, satu masalah dalam hidup kita menjadi satu terobosan, membuat hidup kami justru bisa lebih baik ke depannya nanti, bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, bahkan bisa lebih menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan, berkatilah kami, biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami, kesulitan kami masing-masing Tuhan tahu, biarlah Tuhan hadir senantiasa, dan kami boleh terus mengandalkan Engkau dalam setiap apapun yang menjadi tantangan hidup kami.
Tuhan, pada hari ini juga di tanggal 28 Mei, ada seorang saudara kami yang berulang tahun, yaitu saudara Carl Yosef. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati anakmu ini, Tuhan. Kau sediakan masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menambah-nambahkan iman kepada dia, berikan kesehatan. Biarlah apapun yang dilakukan di dalam Tuhan, kami percaya dia akan mengalami keberhasilan. Tuhan, tolonglah kami semua, Tuhan, dan biarlah sepanjang hidup kami boleh terus mempercayai bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, bahwa Engkau Allah yang selalu menyediakan segala kebutuhan kami. Engkau Allah yang selalu memelihara setiap kami, dan kami mau terus berjalan bersama dengan-Mu, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita terus semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin mempercayakan apapun yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Amin.